Meskipun sebenarnya Kang Dede tidak bisa menjawab di part yang keduanya. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri penceramah ini gitu? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Lucunya di tahun 2017 Kang Dede nge-tweet seperti ini. Saya Katolik kakak. 2015 mengaku Muslim, 2017 mengaku Katolik. Mari kita bongkar di podcast Deriansa. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau nanggapin wawancara antara TV One dengan Komisaris PT Pelni, Kang Dede, yang konon punya tweet seperti ini. Oke, wait. Ya, kita tahan dulu ya. Coba kita baca bareng-bareng. Sehubungan flyer info penceramah dalam kegiatan Ramadan di lingkungan PT Pelni dari Badan Dakwah Pelni yang sudah beredar luas, perlu saya sampaikan bahwa panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadan belum ada izin dari direksi. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut dibatalkan. Sejauh ini belum ada kejanggalan. Coba kita jalani dulu aja. Apakah kita temukan janggalan-janggalan yang berikutnya lagi yang sehingga disinyalir kayaknya kurang pantas kalau dibatalin deh. Kalau dengan tuduhan-tuduhan yang tak berasas. Coba kita cek lagi ya. Silakan Ustadz Mufli. Dan dilanjutkan dengan tweet yang kedua yang merupakan reply dari tweet yang pertama yang bunyinya seperti ini. Oke, tahan dulu ya. Selain itu, pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN. Jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun. Berangus. Sebentar. Radikalisme yang Anda maksud seperti apa ya? Gini, beliau-beliau itu yang terpampang fotonya, yang tadinya mau mengisi kajian di tempat Bapak yang terhormat, ya, itu adalah guru-guru kami yang itu sangat menentang aksi terorisme, sangat menentang aksi demonstrasi, sangat menentang aksi pemberontakan kepada pemimpin. Bapak boleh berikan tuduhan kepada mereka kalau memang ternyata Bapak sudah mendapatkan bukti-bukti terkait. Kalau kita bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita bisa simpulkan bahwa pembatalan kajian dan pencopotan orang-orang yang terlibat dalam mengadakan kajian ini dalam internal Pelni berarti memiliki dua isu. Yang pertama adalah karena tidak ada izin. Yang kedua adalah karena pematerinya dianggap radikal. Dan itu terungkap juga di dalam wawancara TV One. Bahwa tidak ada izin, ya kan? Yang kedua, belum disetujui acara itu oleh manajemen. Ya itu disampaikan gitu loh. Meskipun sebenarnya Kang Dede tidak bisa menjawab di part yang keduanya. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri penceramah ini gitu? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Oke, saya tanggapin. Pertama, kalau isunya adalah soal perizinan, nggak ada masalah. Anda membatalkan karena isu perizinan. Tapi lucunya dalam wawancara dengan TV One, ketika ditanya apakah ini kajian insidental ataukah rutinitas, dijawab ternyata rutinitas. Artinya ada sebuah budaya yang sebenarnya biasa terjadi untuk mengadakan pengajian ini dalam internal Pelni. Tiba-tiba kajiannya dibatalkan karena isu perizinan. Berarti kan ada sesuatu yang aneh di situ. Yang kedua, ternyata isunya adalah radikalisme. Dan ini sangat tergambar dalam tweetnya Kang Dede ini. Yang tadi ya. Kalau memang isunya adalah radikalisme, berarti Anda punya tanggung jawab terhadap dua hal. Pertama, Anda bertanggung jawab terhadap kehormatan dan baiknya nama orang-orang yang Anda tuduh sebagai orang-orang radikal. Sudahkah Anda melalui proses pembuktian dari apa yang Anda tuduhkan? Karena kalau kita melihat data digital yang jumlahnya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Tahan. Tadi Ustadz Mufli Safitra, hafizahullah ta'ala, telah mengumpulkan data-data terkait sama ustadz-ustadz kita yang dituduh radikalisme, ya menurut Bapak yang terhormat gitu kan tadi ya. Kita lihat di sini teman-teman. Di bawah itu ada Ustadz Subhan Bawazir. Di sebelah kiri atas itu adalah Ustadz Firanda Andirja sedang berjalan bersama Bapak Anies Baswedan. Artinya, jika memang ternyata Ustadz Firanda Andirja itu dituduh terorisme, radikalisme, atau dan lain sebagainya, Bapak Anies Baswedan terhormat, gubernur kita, atau gubernur DKI Jakarta tidak mau bergandengan atau bersamaan dengannya. Paham sampai di sini? Kita lihat lagi yang ada di pojok kanan atas, teman-teman. Di pojok kanan atas itu adalah sama Ustadz Firanda Andirja bersama para jajaran kepolisian. Bayangkan Pak, kalau ternyata seandainya Ustadz Firanda Andirja disebut radikalisme atau berpaham radikal, tidak mungkin bersama dengan Bapak Kepolisian Republik Indonesia. How do you think about it? Di bawah kanan ada Ustadz Syafiq Basalamah.
Di belakangnya ada Ustadz Nizar dan lain sebagainya itu ya. Oke, kita merucut terkhusus pada Ustadz Syafiq Basalamah dulu. Karena tuduhan radikalisme, apa yang terjadi? Ustadz Syafiq Basalamah bergandengan tangan, berpelukan ya dengan Bapak Anies Baswedan. Come on, di mana radikalismenya? Kalau memang ternyata radikalisme sudah ketangkap Pak dari dulu Pak. Karena radikalisme pasti menyuruh kepada berontak pada pemimpin. Karena radikalisme itu adalah menyuruh kepada penghancuran. Kalau memang ternyata terkait radikalisme guru-guru kita yang terhormat ini sudah tertangkap Pak dari dulu Pak. Iya kan? Iya dong, karena radikalisme apa sih? Itu berujung nantinya berontak kepada pemimpin, hancurin sana, hancurin sini, terorisme, mudah mengkafir-kafirkan, dibenturkan sana, dibenturkan sini, ya bom sana, bom sini, gitu ya. Apakah Bapak sudah menemukan nama-nama beliau itu tertera dan terpampang pada jajaran terorisme? Tidak kan Pak? Bapak tidak pernah menemukan hal itu sampai detik ini Pak. Silakan Anda cek. Oke, lanjut. Karena kalau kita melihat data digital yang jumlahnya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan, Anda akan dapati justru sebaliknya. Ustadz-ustadz seperti yang disebutkan di dalam pamflet adalah orang-orang yang anti terhadap radikalisme dan justru membantu pemerintah, khususnya kepolisian, dalam memberantas radikalisme dan terorisme di negeri ini. Exactly. Anda bisa lihat pamflet-pamflet kajiannya, rekaman-rekaman pengajian. Oke, tahan. Ustaz Syafiq Basalamah yang juga dituduh sebagai radikalisme gitu kan, sehingga pembatalan terjadi dalam pengisian kajian tersebut gitu kan. Lihat poster-posternya yang ada di kajian atau di YouTube yang tersebar di mana-mana. Judul kajian beliau adalah Radikalisme Penyebab dan Solusi. Ada juga sebelah kanan itu Ustaz Syafiq Basalamah hashtag 2019 ganti presiden. Lalu beliau berstatement larangan mencela pemerintah, yang tentunya itu bukan hanya semata statement dari beliau, tapi sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya yaitu mencela kepada pemimpin secara terang-terangan, apalagi melakukan demo. Maka dari itu ustadz-ustadz yang Anda anggap sebagai radikalisme, justru sebaliknya Pak. Mereka mengajarkan ilmu kepada kami ini Pak sesuai pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi terbaik di zamannya. Mereka adalah generasi terdahulu. Bahwa dalam video tersebut Ustaz Subhan Bawazir mengatakan ya terorisme itu adalah bukan bagian dari Islam. Islam itu bukan teroris dan lain sebagainya. Kita lihat sebelah kanan ada juga Ustaz Syafiq Basalamah. Islam tidak mengajarkan terorisme. Mungkin kalau Bapak tuduh, harus Bapak cek dulu isi kajiannya seperti apa. Rekaman-rekaman pengajian di kepolisian, bahkan di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Yang kedua, Anda bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dicopot nafkah mereka, nafkah keluarga mereka. Karena seperti yang Anda katakan, mereka memiliki posisi yang baik, yaitu Vice President dan seorang supervisor. Ada berapa Kang, mungkin pejabat di Pelni yang dicopot dari jabatannya, dan jabatannya ini siapa mereka? Levelnya Vice President, VP sama satu supervisor. Lucunya juga di dalam wawancara dengan TV One justru disebutkan bahwa mereka belum dicek kebenarannya keterlibatannya dalam radikalisme itu. Ketika ditanya oleh news anchor-nya TV One, apakah sudah di cross check keterlibatan mereka atau mungkin track record dalam radikalisme, jawabannya belum pernah di cross check sebelumnya. Sebelumnya ada teridentifikasi mungkin mereka pernah punya track record apa sebelumnya sehingga mungkin apa yang mereka lakukan belum cek karena memang udah terlanjur rame. Dan ini adalah sebuah tindak kezoliman. Yang kezoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat bagi siapa yang melakukan. Saya tidak mengatakan radikalismenya. Pak Anwar harus menggaris bahwa yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa saya menyampaikan tentang aturan yang ada di perusahaan Pak. Ya. Oke, wait, video ini belum kelar, jadi jangan dulu skip atau close video ini. Nah, kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang mau gue bahas, yang tentunya ini bikin mencengangkan teman-teman. Dari kasus ini banyak banget mention berdatangan ke akun gue, gitu kan? Gue dibanjirin mention lah, bisa dibilang seperti itu ya, dari DM, ya, mention sana, mention sini, dan lain sebagainya. Apa itu isi postingannya, teman-teman? Nah, itu hasil laporan dari netizen ke gue. Itu dia menemukan beberapa cuitan-cuitan atau tweet dari Kang Dede beberapa tahun silam, yang dimana ini kok seolah-olah ya bisa dibilang kayak enteng banget dalam berucap soal agama. Tapi sebagai seorang muslim, kami diajarkan dari guru-guru kami yang Anda tuduh sebagai radikalisme, ya mereka mengajarkan kepada saya pribadi tentunya, atau mungkin teman-teman yang lainnya, harus berprasangka baik kepada orang lain.
Makanya dari netizen yang melapor ke saya isi cuitan Bapak pada saat tahun itu tidak langsung saya telan mentah-mentah Pak. Saya telusuri dulu satu persatu dan lain sebagainya. Hingga mengantarkan saya kepada akun Twitter tersebut yang dimana lucunya di tahun 2015 @kangdede78 ya, yang diunggah lewat akun @hukumdan. Oke, langsung kita buka. Nah, ini dia yang ditemukan dalam cuitan Kang Dede pada tahun 2015. Jadi Kang Dede sempat nge-tweet, saya sebagai muslim meyakini tidak ada satupun agama dalam kitab sucinya masing-masing yang mengajarkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, catat 2015. Lalu di tahun 2017-nya, nah 2 tahun setelah Kang Dede nge-tweet sebagai seorang muslim, lucunya di tahun 2017 Kang Dede nge-tweet seperti ini. Saya Katolik kakak. Nggak mungkin saya menjelek-jelekan pastor yang sangat dihormati pemenang Yap Tian Hiem Award. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya, atau salah berucap. Saya nggak bisa sebutkan yang jelas OPM sedang framing berita itu. Oke, ini adalah kasus yang lain ya. Kita kembali lagi ke kasus yang sebelumnya. Artinya, 2015 mengaku Muslim, 2017 mengaku Katolik. Allahu a'lam bishawab. Itu urusan Kang Dede kepada Allah Jalla wa'ala. Dari sini mungkin teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Gue gak mau ngomong panjang lebar lah, karena gue orangnya tidak gampang menuduh seseorang. Tapi yang mau gue bahas adalah dari postingan yang berikut ini. Oke, yang juga di-repost sama salah satu akun yang bernama Angga Az-Zahra. Simak baik-baik teman-teman, ini menurut gue adalah tulisan yang sangat luar biasa. Kita baca bareng-bareng ya. Jika para ustadz berkenan, Pak Komisaris bisa dipidanakan karena melakukan tuduhan dan pencemaran nama baik tanpa bukti. Akan tetapi mereka lebih memilih tetap sibuk dakwah dan mengajar. Salah satu contohnya, lihat saja akun Facebook Ustadz Firanda Andirja. Isinya hanya materi-materi kajian dan tidak menyinggung sama sekali kegaduhan Pelni kemarin. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya sendiri malah yang gondok berharap besar agar sang penuduh itu dipidanakan. Akan tetapi itulah guru-guru kita dengan sifat ramah mereka yang tidak ingin memperpanjang kegaduhan dan keributan di tanah air ini, dan memilih tetap fokus mengkaji ilmu dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Pertanyaannya, masihkah Anda beranggapan bahwa mereka-mereka itu adalah radikalisme? Mari kita bongkar di podcast Deriansa.